Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Amnia Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 105-731-120-619 dari kelas AK19F. Dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Fuada, SST, MSI. Saya membuat video ini yaitu dengan tujuan memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu dengan membuat contoh soal dan penyelesaiannya terkait dengan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Di sini, saya telah membuat satu contoh soal terkait dengan materi tersebut, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016, PT Rifki selaku PT Induk membeli 80% saham PT Rivaldi selaku PT Anak seharga Rp120 juta dengan nilai wajar dari kepentingan non pengendali sebesar Rp20 juta. Saya menampilkan di sini dan telah membuat laporan keuangan dari PT Induk dan PT Anak, di mana total aset dan total liabilitas dan ekuitas dari PT Rifki sebagai PT Induk yaitu sebesar Rp475 juta, sedangkan PT Rivaldi selaku PT Anak yaitu sebesar Rp135 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis nilai wajar persediaan sebesar Rp30 juta, tanah sebesar Rp57, bangunan dan peralatan sebesar Rp65 juta. Di sini diminta yaitu yang pertama membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Berikut penyelesaiannya. Sebelum ke soal yang pertama, kita harus mengetahui berapa kenaikan nilai wajar dari persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Untuk mengetahui berapa besar kenaikan nilai wajar dari persediaan tanah dan bangunan ini yaitu dengan mengurangi nilai wajar dikurang nilai buku. Hasilnya sebesar persediaan Rp30 juta dikurang dengan Rp20 juta yaitu sebesar Rp10 juta. Tanah dengan nilai wajar sebesar Rp57 dikurang Rp47 juta yaitu sebesar Rp17 juta, di mana bangunan dan peralatan sebesar Rp5 juta. Yang pertama, soal yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama itu kita harus mengetahui berapa diferensial atau selisih dari nilai wajar dan nilai buku dari PT Anak ini, yaitu dengan mengurangi total nilai wajar dengan nilai buku. Caranya bagaimana? Total nilai wajar yaitu sebesar Rp140 juta itu didapatkan dari soal di mana pembelian saham seharga Rp120 juta ditambah dengan nilai wajar dari kepentingan non pengendali sebesar Rp20 juta, didapatkan hasil yaitu Rp140 juta. Untuk mencari nilai bukunya yaitu saham biasa sebesar Rp30 juta, saldo laba sebesar Rp50 juta. Rp80 juta ini didapatkan dari penjumlahan dari saham biasa dan saldo laba. Untuk mengetahui berapa selisihnya yaitu dengan mengurangi hasil dari nilai buku
dikurang dengan nilai wajar, didapatkan hasil 60 juta rupiah. Jurnal saat membeli saham, yaitu investasi saham pada PT Anak, pada kas, masing-masing sebesar 120 juta rupiah. Kita masuk ke eliminasi yang pertama, yaitu saat mengeliminasi saldo investasi, di mana jurnalnya yaitu saham biasa sebesar 30 juta rupiah, saldo laba sebesar 50 juta rupiah, selisih sebesar 60 juta rupiah, pada investasi saham PT Anak sebesar 120 juta rupiah dan kepentingan non-pengendali sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu eliminasi yang kedua, dengan mengeliminasi untuk mengalokasikan selisih, di mana jurnalnya yaitu persediaan di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah, tanah sebesar 17 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, goodwill sebesar 28 juta rupiah, dan selisih di sisi kredit yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nilai goodwill ini didapatkan dari selisih di sisi kredit dan jumlah dari persediaan tanah dan bangunan. Itu didapatkan sebesar 28 juta rupiah. Selanjutnya kita memasuki soal yang kedua, yaitu buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Untuk membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi, yaitu dengan memasukkan kembali akun-akun yang ada di laporan keuangan PT Rifki maupun PT Rivaldi. Bedanya yaitu kita memasukkan akun-akun yang baru muncul pada saat jurnal pengeliminasian, di mana yaitu terdapat jurnal selisih di bagian aset dan goodwill, sedangkan di bagian total kewajiban dan modal itu muncul akun baru. Baiklah, setelah memasukkan kembali akun dan nominal dari PT Rifki, yaitu sebagai PT Induk dan PT Rivaldi sebagai PT Anak, kita memasukkan nilai pada kolom eliminasi di debit maupun di kredit. Nilainya itu didapatkan dari pada saat jurnal mengeliminasi saldo investasi maupun pada saat mengalokasikan selisih. Didapatkan hasil konsolidasi dari kas yaitu sebesar 30 juta rupiah, piutang sebesar 50 juta rupiah, persediaan sebesar 120 juta rupiah, tanah sebesar 137 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 215 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar minus 30 juta rupiah, investasi pada saham PT Anak sebesar 0 rupiah, selisih sebesar 0 rupiah, goodwill sebesar 28 juta rupiah. Pada utang usaha sebesar 90 juta rupiah, utang obligasi sebesar 230 juta rupiah, saham biasa sebesar 100 juta rupiah, saldo laba sebesar 110 juta rupiah, dan kepentingan non-pengendali sebesar 20 juta rupiah. Setelah memasukkan masing-masing nominalnya, kita menghitung jumlah total aset yang dimiliki oleh PT Rifki, yaitu selaku PT Induk, di mana jumlahnya seimbang, yaitu sebesar 475 juta rupiah, sedangkan PT Rivaldi sebesar 135 juta rupiah. Pada kolom konsolidasi juga
di sini seimbang dengan nilai 550 juta rupiah di total aset dan total kewajiban dan modal juga sebesar 550 juta rupiah. Itulah tadi penjelasan terkait contoh soal yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.